Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke tema 4D, subtema 1, yaitu tentang tokoh dalam cerita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Bu Vela bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama, 3.3, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, yaitu cerita, dongeng, dan sebagainya. Selanjutnya, 4.3, mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti kalian dapat mengulas isi buku sastra, kemudian menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita, selanjutnya membandingkan sifat-sifat tokoh pada cerita. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengulas isi buku sastra. Anak-anak, mengulas isi buku sastra itu berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai serta memberikan pendapat terhadap buku tersebut. Nah, hal-hal yang diulas di dalam buku itu seperti yang pertama, data buku, seperti judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, inti dari cerita. Kemudian yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya, menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Nah, anak-anak, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita itu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya tokoh utama dan ada yang namanya tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu dari tema cerita. Nah, sedangkan untuk tokoh pembantu itu adalah tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama. Untuk lebih jelasnya, silahkan coba kalian buka buku tema 4D halaman 6 dan bacalah cerita yang berjudul Terpisah Karena Manusia. Nah, ini mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Terpisah karena manusia. Abu dan Aba adalah sepasang kera yang bersahabat sejak kecil. Mereka selalu menghabiskan waktu di hutan belantara yang lebat. Mereka bermain bersama-sama sambil mencari makanan dengan bergelantungan di batang-batang pohon yang kuat. Setiap hari, mereka menyapa teman-teman penghuni hutan lainnya. Misalnya, Dodo si burung kakak tua, Kiki si gajah betina, dan Lulu si jerapah. Kegiatan mereka setiap hari di dalam hutan adalah mencari makan dan bermain. Suatu hari, ketika sedang mencari makan, mereka mendengar suara bising. Mereka pun diam sejenak untuk mencermati
dari mana asal suara itu. Tiba-tiba, kakak, teriak Dodo si burung kakak tua terbang ke arah mereka. Ada apa, Do? Apa yang kamu lihat? Tanya Abu. Aku melihat beberapa manusia sedang menebang pohon, jawab Dodo. Mengapa mereka lakukan hal itu? Tanya Abu. Entahlah, Abu, mari kita dekati mereka, ajak Abah. Mereka mengamati manusia-manusia itu dari balik pepohonan. Ya ampun, pohon besar warisan leluhur kita sedang mereka tebang, jerit Abu. Apa yang bisa kita lakukan, teman? Tanya Abah. Mereka mengamati kegiatan manusia tersebut, namun tidak menyadari pohon besar yang sedang ditebang itu sudah hampir tumbang. Tiba-tiba, krak, suara pohon beras besar yang akan rubuh pun terdengar. Pohon tersebut tumbang ke arah mereka. Lari, teriak Abu. Mereka berlari tunggang-langgang ke arah dan tujuan yang berbeda. Abu dan Abah yang sedang bersama pun terpisah. Krak, bum. Akhirnya pohon besar itu tumbang menimpa tanaman lain di sekitarnya. Semua penghuni hutan berlarian sehingga terpisah dari temannya masing-masing. Dodo mencoba mencari sarangnya, namun tak dapat ditemukan. Abu berhenti berlari dan mencoba memanggil sahabatnya. Abah, Abah, teriak Abu. Namun tak terdengar suara jawaban dari Abah. Abu berusaha mencari-cari, namun yang ia temukan hanya pepohonan yang hancur tertimpa pohon besar. Akhirnya Abu duduk merenung sendiri, menangis sedih memikirkan Abah dan teman-temannya yang terpisah. Silahkan kalian cermati kembali bacaan tersebut. Nah, pada cerita tersebut, tokoh utamanya adalah Abu dan Abah. Sedangkan tokoh pembantunya yaitu Dodo, Kiki, dan Lulu. Pembelajaran selanjutnya yaitu tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Nah, anak-anak, coba kalian lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh pada suatu cerita. Yang pertama, membaca seksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang ketiga, memperhatikan gambar lingkungan kehidupan tokoh. Salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Nah, selain tokoh, untuk dapat menentukan inti dari cerita itu, kita juga harus mengetahui tentang jalan atau alur dalam cerita. Di dalam sebuah cerita, biasanya terdapat yang namanya suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut dengan konflik. Selanjutnya, memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah untuk memberikan pendapat dalam cerita yaitu: yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya suatu permasalahan atau konflik. Kemudian yang keempat, carilah bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Nah, untuk latihan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu silakan kalian buka buku tema 4 di kalian halaman 14.
ada teks yang berjudul Rajinlah Bekerja. Nah, coba setelah kalian membaca cerita tersebut, kerjakan soal yang ada pada halaman 15, pada nomor 1 sampai nomor 5. Ditulis di buku tulismu jawabannya saja. Setelah selesai, foto dan kirimkan jawabanmu ke WhatsApp Bu Vela. Jika ada yang masih kesulitan, bisa tanya langsung ke WhatsApp Bu Vela, nggih. Sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Vela mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.